melihat kepala-kepala daerah sekarang yang sedang memimpin Madura, semestinya kalau dalam bayangan saya ya Pak Jena, mereka bisa kumpul gitu ya, menyamakan persepsi, lalu merenung bersama. Suramadu ini sudah berapa tahun dioperasionalkan? Dulu harapan kita mungkin dengan adanya jembatan itu bisa mempercepat akselerasi perekonomian Madura. Tapi faktanya kan justru yang masuk ini kalah dengan yang keluar. Ini yang secara kultural menurut saya sama, usia mereka juga sama. Mestinya visinya justru harus lebih visioner. Dan karena tidak cukup menurut saya Madura dikembangkan dengan cara biasa. Ya oke lah, kita mengakui bagaimana keterbatasan fiskal, tetapi membangun tidak hanya itu. Artinya justru yang terpenting, mesin yang kita gerakkan adalah investasi. Nah, investasi pasti yang dibutuhkan investor apa? Infrastruktur. Yang dibutuhkan tidak hanya infrastruktur, tapi Pak Reza sampaikan tadi tidak hanya struktural, kultur. Ini yang penting juga, menjadi fondasi penting harus kita kerjakan juga. Assalamualaikum sahabat pustaka, selamat datang di podcast JC. Kita kali ini akan membahas tema tentang potensi Madura tetap seksi meski terbentur IPM dan kemiskinan. Beberapa waktu yang lalu, isu terkait IPM Jawa Timur sempat mengagetkan publik karena ternyata Jawa Timur menduduki IPM terendah di Pulau Jawa. Indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur indikator penting di dalam melihat pergerakan pembangunan suatu wilayah, baik kabupaten, kota, provinsi, dan nasional, dipengaruhi paling tidak 3 faktor, yaitu angka harapan hidup atau usia harapan hidup, tingkat pengetahuan, derajat pengetahuan masyarakat, dan daya beli per kapita suatu masyarakat. Jawa Timur juga memiliki disparitas angka kemiskinan satu kabupaten dengan kabupaten yang lain juga masih menjadi persoalan. Karena ada yang sudah mencapai relatif angka yang lebih tinggi, tapi juga masih ada yang berada pada posisi yang rendah. Case Pulau Madura sebagai pulau yang ada di luar Pulau Jawa, dari wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki kearifan dan potensi lokal yang kuat. Namun faktanya, kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura masih menjadi kabupaten yang menduduki urutan bawah di Jawa Timur. Untuk mengungkit Pulau Madura dari ketertinggalan, pemerintah membangun jembatan Suramadu yang diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau hari ini Madura tetap tertinggal, tentu perlu upaya-upaya lebih dan sungguh-sungguh. Bagaimana sebenarnya menggerakkan pembangunan di Madura sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur? Seperti apa upaya Pemprov Jawa Timur untuk memajukan Pulau Madura, dan bagaimana pula tanggapan pakar politik terkait pembangunan di Madura ini? Di podcast JC telah hadir 2 narasumber yang sangat kompeten untuk membahas persoalan-persoalan tersebut. Hadir bersama kami 2 narasumber yang sangat kompeten untuk membahas persoalan-persoalan dimaksud. Yang pertama, Dr. Insinyur Jumadi MMT, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Prov Jawa Timur. Beliau juga pakar ekonomi Jatim, Direktur Center of Good Governance and Birokrasi Reform Sekolah Pascasarjana Unair, dan juga beliau ini adalah Ketua IKA UNS Jawa Timur. Narasumber kedua juga telah hadir Bapak Surahim, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Sains, Desain Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Trunojoyo, yang beliau juga
pakar politik dan Ketua SSC. Selamat Mas Jumadi dan Mas Rohim. Untuk mendapatkan video-video terbaru dari podcast CC, jangan lupa subscribe, like, dan komen, sehingga sahabat pustaka selalu mendapatkan video-video yang akan terus tayang. Baik, IPM adalah salah satu indikator penting di dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah atau kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Kalau kita lihat kemarin sempat agak mengagetkan gitu, ketika ternyata IPM Jawa Timur menduduki posisi yang relatif tidak cukup baik gitu ya, nomor paling bawah termasuk untuk di Jawa. Kalau kita track dari tahun 2010 sampai dengan tahun sekarang misalnya, posisi Jawa Timur memang tidak pernah bergerak dari posisi 15 besar. Dari 18 kemarin sampai terakhir juga di 2020 juga masih di angka 15, posisi 15. Tentu hari ini menjadi pesan yang harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, oleh karena itu kita minta tanggapan Pak Jumadi, progres strategi planning apa yang sebenarnya bisa menggaranti kita masyarakat Jawa Timur bahwa Provinsi Jawa Timur akan punya kesempatan untuk menaikkan level IPM kita. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya gunakan Cak atau Mas apa? Mas saja, Mas Dino, wakil dari Wijoyo dan beserta semuanya. Jadi IPM memang Human Development Index ini kan salah satu ukuran pembangunan manusia yang mulai tahun 2014 memang distandarisasi secara global. Yang sebelumnya 2015 ke belakang itu pakai arithmetic model. Jadi arithmetic model itu bisa saja kepala daerah pilih salah satu komponen. Komponen itu pendidikan, kesehatan, sama purchasing power parity itu sepertiga ditambah itu bisa memilih. Tapi ketika 2014 launching kerjasama BPS, UNDP, sama Bapenas itu pakai geometric model. Jadi geometric model itu akar pangkat 3 sepertiga kali. Itu kepala negara, daerah, baik gubernur maupun wali kota nggak bisa memilih salah satu. Ketiga-tiganya harus punya porsi yang sama. Itu baik membangun pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Nah, ini posisi-posisi itu ketika kita evaluasi sejak 2014 memang di indeks pendidikan kita memang yang perlu terus dipacu. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu mungkin pondok pesantren belum ada penyetaraan, kemudian ada program Pemprov waktu itu penyetaraan, yang sekarang Ibu juga concern di situ untuk penyetaraan, bahkan tidak hanya di pondok pesantren untuk masuk ke penyetaraan kurikulum, tetapi juga Ibu gimana kejar paket itu bisa mendorong rata-rata lama sekolah, yang akan mempengaruhi rata-rata harapan lama sekolah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi indeks pendidikan. Inilah yang kira-kira, tetapi menurut saya begini, angka absolut itu memang ending sebuah kinerja. Tetapi kalau kita melihat kinerja kepala daerah dalam setiap rezimnya, kita akan melihat effortnya seberapa. Nah, effort 2 tahun terakhir, effort IPM Jawa Timur 2019-2020 justru kita tertinggi di Jawa, cukup naik ya. Ya, effortnya jadi kinerjanya itu 0,29 basis point atau lebih dari 30%. Itu kenaikannya. Walaupun kita memang angka absolutnya di posisi 15 ini, tapi mudah-mudahan ini kecepatan untuk peningkatan ini yang harus kita kejar terus. Dan di posisi Human Development ini Ibu di samping tadi beberapa penyetaraan di pondok-pondok pesantren juga kejar paket gimana supaya bisa masuk dalam penghitungan. Misalnya kita akan bergerak di
angka partisipasi sekolah untuk SMA SMK. Itu yang perlu kita kejar. Karena kalau kita SD SMP sudah 100. Untuk SMP juga sudah lebih 100. Dan SMA SMK yang perlu kita apa? Dan ini kejar-kejar paket yang setara dan itu yang ini sedang diperjuangkan oleh gubernur. Karena ini mesti harus sama ini. Kalau bisa sama pasti akan tata sekolah juga akan tinggi, kemudian juga akan menambah halaman sekolah dan indeks pendidikan. Kalau di kesehatan, khususnya keluarga itu saya pikir sudah oke. Cuma kemarin yang pandemi COVID, yang untuk proses paritenya memang kontraksi lah, pasti itu karena kita juga mengalami kontraksi minus 0,39% di 2020, tapi sekarang mulai kita mulai ada kebangkitan menjelang kuartal 1 menjelang kuartal 2 2021. Baik, ya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Pak Jum tentang sebenarnya kinerja pemerintah Jawa Timur sudah 2 tahun terakhir sudah cukup baik, persentase kenaikannya relatif yang tertinggi. Tapi karena basicnya dari awal memang di bawahnya agak susah. Mungkin Pak Rohim ada kiat-kiat yang ditanggapi bagaimana mendorong supaya ada akselerasi lebih sehingga IPM Jawa Timur juga bisa melewati Banten lah kalau tidak gitu, atau melewati Jawa Barat gitu. Ya. Karena kalau kita bicara angka-angka statistik itu memang faktualnya begitu ya, tidak bisa dihindari ya. Tapi saya meyakini dengan progresivitas, akselerasi tadi, insya Allah suatu saat akan berada pada tahapan yang mungkin bisa mendongkrak angka-angka itu. Jadi kalau bicara tentang substantif begitu, memang Madura sebagai salah satu sentrum itu relatif kompleks. Tidak hanya urusan struktural itu, kadang strukturalnya bisa cepat dan kulturalnya juga tidak akselerasi. Tapi saya percaya perkembangan dalam 10 terakhir ini ya namanya orang pasti ada perasaannya. Kenapa kok Madura ini terus menerus berada di ranking paling bawah, paling tidak itu harusnya itu yang kemudian menjadi tantangan. Makanya ketika kemudian kepala-kepala di daerah di Madura itu juga muda-muda, kan sekarang muda semua ini, dari Pak Lati, mulai Gus Mama, Mas Fauzi, semuanya muda, jadi semangat mudanya itu harus kuat dan sudah dikasih contoh juga oleh Mosketir daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu juga saya harapkan masa sih dengan kepemimpinan muda tidak kemudian menjadikan Madura ini bisa progres gitu. Saya percaya kalau kemudian gerakan strukturalnya agak dikuatkan, rasa-rasanya menurut saya masyarakat Madura mau terus-menerus ya berada pada posisi seperti itu, mestinya juga ada perasaan juga tidak enak gitu loh. Karena ya bagi sebagian orang masa kemudian Madura dianggap selalu problematik. Ya sesekali kan kita pengennya Madura juga ada potensi yang harus bisa dikembangkan. Memang ketika kemudian buku benar membaca gimana sih sebenarnya indeks pendidikan dan lain-lain, misalnya konversi-konversi yang selama ini belum muncul di dalam angka statistik itu juga strategis sebenarnya. Karena faktanya banyak juga yang lulusan pondok pesantren yang setara alia SMA itu yang juga belum kesetaraan. Jadi memang nggak punya ijazah, tapi faktualnya mereka bisa lulus pesantren. Nah kalau itu kemudian nanti ada ikhtiar diskresi atau lain dalam rangka penyetaraan pesantren dan lain-lain, saya pikir kok insya Allah kalau selama ini Madura dianggap sebagai 1000 pesantren di Jawa, saya kira dari timur juga, saya kira kok kemudian nanti akan bisa berimbas terhadap angka tadi, khususnya partisipasi dan kelamaan pendidikan tadi. Cuman ya memang harus betul-betul Pemprov memberi ikhtiar yang kuat gitu, termasuk tadi itu perhatian terhadap pesantren. Saya pikir itu yang akan mematik, karena memang basis pendidikan di Pulau Garam di Madura ini kan sebagian besar ada di pesantren, dan kalau pesantren sudah mendapat perhatian penuh dari Pemprov, rasa-rasanya saya yakin suatu saat pasti akan bisa mendongkrak angka itu. Baik, kalau kita lihat secara fiskal,
Pak Jum, memang dengan angka 32,8 triliun untuk tahun 2021, dan kita bagi indeks per jumlah penduduk, memang Jawa Timur tidak terlalu menggembirakan sebenarnya. Kalah jauh dibanding DKI Jakarta, Jogja, Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, baru Jawa Timur. Jawa Timur salah satu yang rendah dibanding, memang lebih di atas Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu mungkin hampir 800.000 per kepala gitu. Bagaimana bisa mengakselerasi dengan kondisi fiskal yang memang juga relatif sempit ini? Apakah memang ada terobosan-terobosan baru sehingga dengan jumlah penduduk yang hampir 40 juta jiwa, nomor 2 di Pulau Jawa, setelah Jawa Barat yang hampir 48 ya. Ini apa yang sebenarnya bisa dilakukan kalau situasinya dari 2010 sampai 2020 relatif tidak ada lonjakan? Saya kira butuh insentif lebih sehingga Jawa Timur bisa keluar dari kondisi yang seolah-olah menghadapi tembok besar untuk bisa loncat lebih jauh. Ya jadi gini, tentang fiskal itu memang ini penting juga. Fiskal itu penting, artinya yang paling ready lah untuk saat ini, yang paling ready untuk menggerakkan permintaan penawaran itu ya belanja pemerintah. Ini dengan kekuatan kita di Jawa Timur yang setelah pandemi 2020 kemarin hampir semua daerah, provinsi dan kabupaten, mungkin di luar kota-kota besar yang pusat pelayanan jasa di Surabaya, itu mungkin merasakan kontraksi karena hampir semuanya kecuali DKI provinsi itu pendapatan terbesarnya dari pajak kendaraan bermotor, dari biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian juga yang ikuti pajak bahan bakar. Nah, ketika itu kontraksi pasti terkontraksi lah pada itu. Termasuk kabupaten yang menerima bagi hasil yang 30% itu juga pasti akan mengalami kontraksi. Tetapi begini, jadi kalau kita menghitung secara ekonom itu berapa sih rasio belanja kita terhadap GDP itu. Jadi memang belanja pemerintah itu satu dari 4 faktor yang tidak ada faktor yang mempengaruhi di luar konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, kemudian investasi dan ekspor. Belanja tergantung dari kecerdasan pemimpin di daerah untuk bisa fokus belanjanya itu. Jadi dengan rasio sekitar 5-6% dari total belanja APBN yang ada di Jawa Timur, belanja 38 kabupaten kota, dan belanja Pemprov sendiri, itu sekitar hanya 5-6% dari GDP kita. Oleh karena itu mindsetnya harus dirubah. Harus dirubah apa ya? Kalau kita masih ke fiskal ya mere-engineering gitu. Re-engineering seperti apa? Belanja harus fokus pada sasaran program seperti pengarahan Bapak Presiden, Ibu Gubernur, supaya itu fokus itu. Jangan diajar aja. Kalau itu jangan diajar aja supaya jangan begitu. Ya terasa. Jadi, ya terasa fokusnya itu harus fokus itu. Yang kedua, mungkin beberapa unit-unit tertentu yang mereka menghasilkan geser mereka ke BLUT. Jadi ibu sekarang konsentrasi sedang mengawasi itu. Jadi BLUT selama ini yang dipegang oleh rumah sakit geser ke non rumah sakit. Ada pelabuhan perikanan pantai kita punya banyak pelabuhan perikanan. Tapi itu mulai di selatan sana ada pelabuhan perikanan pantai Tamperan, ke timur ada Tambarjo Blitar, ada PPN Perigi Jaya Pusat, ada Pancer, ke Uncar, keliling puter ke utara, ada Mayangan Probolinggo, Paiton, ada Bawen, ada Pasong-Songan di Sumeneb, itu pelabuhan-pelabuhan yang menghasilkan itu digeser ke BLUT supaya apa? Mereka tidak lagi istilahnya nyusu ke PAD, tapi mereka akan menghasilkan. Nah, ini yang perlu di re-engineering. Yang ketiga perlu mindsetnya kepala daerah perlu dirubah juga. Bagaimana keluar dari zona fiskal, iuran APBD. Itu. Misalnya rumah-rumah saya itu sudah BLUT, kenapa tidak pinjam ke bank aja? Jangan terus mengharapkan dari sumber PAD. Ini yang perlu di re-engineering menurut saya, sehingga tidak menjadi persoalan ketika kita hanya berapa triliun, ya, tetapi zona ini tetap harus dikembangkan ke zona non fiskal. Ini sangat penting sekali karena di luar banyak pembiayaan. Saat ini kemarin Ibu Gubernur juga menerima jaringan dari Maroko yang melakukan pembiayaan
untuk proyek besar di Jawa Timur. Kemarin sudah ikut dalam MOU Kabupaten Ngawi itu proyek untuk objek wisata, Ponorogo, pabrik pupuk, kemudian objek pariwisata. Kita juga ngambil untuk pelabuhan Probolinggo, kemudian pabrik-pabrik kita untuk sterilisasi makanan. Kita mencoba ke situ karena mereka menawarkan zero interest, grace periodnya 5 tahun. Kemudian ini yang ini harus kita dorong terus, karena jangan sampai mindsetnya ke APBD terus. Ini yang harus, sehingga ASN-nya juga harus profesional di bidang itu. Inilah saya pikir tidak biasa, tetapi penting APBD saat ini karena untuk mengangkat Pak Warung, karena saat ini kita perlu mengangkat agregat demand kita, karena daya beli kita kondisinya kemarin kontraksi. Jadi ini harus diangkat. Pemerintah sudah ngasih mulai bansos dengan data DTKS macam-macam. Pemprov juga memberikan bantuan pangan non tunai. Bupati wali kota juga seperti itu. Dalam mereka mengangkat agregat demand terangkat. Ini penting dari sumber APBD yang paling revisi itu saya pikir penting, tetapi kita harus fokus di dalam belanjanya. Strategi apa yang perlu kita jalankan terhadap belanja daerah itu APBD, APBN. Kemudian kita coba keluar dari zona, di luar zona APBD untuk mengakselerasi pembangunan. Baik. Saya kira kata kuncinya ada re-engineering, fokus pada sasaran yang bisa mengungkit. Nah ini mungkin Mas Rohim punya pandangan yang juga perlu ditelisik. Bagaimana tadi Pak Jum sudah mencoba membangun mindset baru bahwa jangan hanya bertumpu pada pembiayaan APBD, karena sumber-sumber pembiayaan yang lain juga sebenarnya relatif sangat terbuka, sehingga kita punya anggaran yang juga bisa lebih luas. Sebenarnya kalau sinergitas APBN, APBD, kota, kabupaten ini juga semuanya bisa dikolaborasi dengan fokus yang jelas, mestinya kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Monggo. Ya, dalam konteks pandemi, di mana situasi itu yang konteks ini sangat menentukan, uncertain, tidak jelas, polanya tidak baku, lalu kemudian fragile, yang mudah berubah dengan cepat. Memang tidak dibutuhkan kepemimpinan yang sebagaimana sudah sering kita lihat. Jadi memang butuh kepemimpinan yang sedikit progresif, akseleratif, dan kepemimpinan orang-orang muda biasanya ada sedikit keuntungan dalam posisi situasi uncertain dan yang perubahan sangat cepat tadi. Dan melihat kepala-kepala daerah sekarang yang sedang memimpin Madura, semestinya kalau dalam bayangan saya Pak Jona, mereka bisa kumpul gitu ya, menyamakan persepsi, lalu merenung bersama. Suramadu ini sudah berapa tahun dioperasionalkan. Dulu harapan kita mungkin dengan adanya jembatan itu bisa mempercepat akselerasi perekonomian Madura. Menarik. Tapi faktanya justru yang masuk ini kalah dengan yang keluar. Ada capital flag ya. Akhirnya mempercepat yang keluar. Tapi yang masuk ini. Nah, dalam berbagai hal memang kalau itu tidak disinergikan, tidak dikolaborasikan, lalu kemudian Bangkalan memikirkan Bangkalan, Sampang memikirkan Sampang, Pamekasan sendiri-sendiri sektoral begitu, tidak integralistik, akan memang lama karena cenderung sektoral. Ada ego lah. Pariwisata saja pasti orang Bangkalan visit Bangkalan, orang Sumeneb visit Sumeneb. Faktanya pariwisata semua sekarang tersedot ke Sumeneb, tapi Pamekasan, Sampang dan Bangkalan kan ketinggalan. Itu di sektor itu. Sektor lain juga begitu ya, karena pola pikirnya masih sektoral seperti itu. Ya kalau kemudian mereka bisa bertemu lah seperti Gresik, Surabaya, Sidoarjo, beberapa yang seperti Kalilamong dan lain-lain, akhirnya berpuluh-puluh tahun tidak ketemu kan akhirnya ketemu. Taruhlah kira-kira kalau dibuat sentrum seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jum, kira-kira fokusnya apa? Nah itu kalau tidak ketemu kan ya masih tetap sektoral terus gitu. Nah itu yang kemudian kita sedang menunggu. Kita senang kalau kemudian di Surabaya ada 3 kepala daerah yang saling bertanya untuk ketemu.
Nah ini yang secara kultural menurut saya sama, usia mereka juga sama. Mestinya visinya justru harus lebih visioner. Dan karena tidak cukup menurut saya Madura dikembangkan dengan cara biasa. Harus ada cara yang tidak biasa. Nanti Pak Rohim berarti punya cara mengembangkan Madura tidak biasa. Disparitas antara kota dan desa itu sangat jauh. Kayak kita kalau ke pegunungannya itu kayak ini Dimana? Jawa kan ya. Kita ke kotanya ini sudah metro banget gitu. Disparitasnya juga tinggi. Nah, itu yang kemudian harus juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah supaya disparitasnya itu tidak tambah jauh. Dan saya percaya kalau Madura itu digerakkan dari desa, digerakkan dari bawah, saya kira kok lama-lama ya akselerasinya akan selama ini karena terlalu digerakkan dan terlalu bertumpu pada urban areanya saja. Yang desa-desa ini cenderung diam, ada inisiatif, lalu kemudian ya sudah menerima uang pandung aja istilahnya. Baik, ini menarik. Temanya semakin. Kalau kita lihat lebih jauh, memang Jawa Timur itu angka IPM-nya rendah, kemiskinannya juga relatif tinggi. Ada daerah-daerah yang memang menghadapi persoalan kelihatannya. Tadi sudah disebut-sebut dari 10 kabupaten kota di Jawa Timur yang relatif angka kemiskinannya ekstrim, itu ada di Madura. Gitu. Nah ini kan perlu di strategi. Kemudian kita sebenarnya ada harapan pemimpin-pemimpin muda yang juga lebih akseleratif. Bisa nggak Pak Tino berempat itu dipanggil? Nah ini yang menarik. Betul. Jawa Timur sebenarnya punya role model. Banyuwangi sebenarnya kota yang terkenal sebagai kota, mohon maaf, santet, hari ini bisa punya akselerasi yang luar biasa. Artinya ini kan sebenarnya tidak butuh model yang jauh. Nah, tinggal bagaimana tadi kolaborasi dan melepaskan ego masing-masing ini bisa dilepaskan. Kemudian Suramadu dibangun 2009, harapannya aksesibilitas semakin naik, tapi kok hari ini tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan yang paling dekat dengan Surabaya justru IPM-nya paling rendah. Ya, ini problem. Nah, dengan angka yang tadi kita sebutkan tadi, mungkin Pak Jum juga sudah punya informasi sebenarnya strategis apa sebenarnya dari Pemprov Jawa Timur untuk mengatasi persoalan Madura ini. Kemudian bagaimana supaya ketertinggalan yang relatif memang agak ekstrim dari sisi kemiskinan, dari sisi indeks manusia. Ini nanti mungkin tadi bolak-balik dia ngomong sama Pak Sohri juga, kemudian perlu ada terobosan karena memang Jawa Timur relatif agak khusus, ada banyak basis pondok. Tapi kalau bicara itu sebenarnya Banten dan Jawa Barat mengalami hal yang sama. Jadi betul ini menjadi problem, tetapi daerah lain juga sebenarnya mengalami. Nah, mungkin butuh ini strategi apa Jawa Timur dengan kondisi yang hari ini untuk mengentaskan Surabaya, Madura ini? Iya, memang kita melihat dua indikator penting yang di semua daerah itu mendudukkan pada posisi indikator utama itu yang mendevelopment index atau IPM dan poverty dan kemiskinan. Jadi memang teman kita di 4 kabupaten di Madura memang di posisi yang di bawah rata-rata. Nah ini sebetulnya tadi Pak Ron sudah sampaikan ada satu kata kunci penting, harus tidak biasanya. Kalau Pak Presiden mungkin extraordinary harus penting. Berkumpulnya 4 pimpinan ini mungkin bisa jadi satu kelembagaan. Inputnya sebenarnya ya oke lah kita mengakui bagaimana keterbatasan fiskal, tetapi membangun tidak hanya itu. Artinya justru yang terpenting mesin yang kita gerakkan adalah investasi. Nah investasi pasti yang dibutuhkan investor apa? Infrastruktur. Yang dibutuhkan tidak hanya infrastruktur, tapi Pak Roy sampaikan tadi tidak hanya struktural, kultur. Ini yang penting juga menjadi fondasi penting harus kita kerjakan juga. Tidak hanya pada level kabupaten, kita melihat sampai kecamatan, sampai di desa. Itu seperti apa? Investasi. Ya, jadi ini yang harus kita identifikasi problem sampai kultur yang mulai desa, kecamatan, kabupaten di 4 kabupaten seperti apa? Mulai Bangkalan sampai Sumatera pasti beda. Nah, ini jangan sampai kita membuat every policy
di tingkat kabupaten. Kita turunkan polusi itu sampai kecamatan, sampai desa. Sehingga ibu sekarang itu keliling dari desa ke desa, kunjungan desa wisata yang dikerjakan BUMDes itu di desa lain bisa berkembang baik, kenapa tidak bisa di Madura? Dengan resources yang hampir sama, bahkan kita lebih unik di Madura. Nah, ini lagi-lagi mungkin leadership yang terlembaga secara kolektif itu menjadi penting, harus ada kelembagaannya. Jadi tidak bisa dibiarkan satu-satu mengerjakan sendiri-sendiri. Tadi Pak Roy juga sampaikan tidak bisa seperti itu. Artinya sekarang Ibu coba men-trigger dengan pola spasial. Jadi pola spasial yang ditempuh Ibu di saat administrasi, kita punya 5 Kapolri. Sebenarnya Kapolri ini mau didelete sama Pak Menteri, tapi Ibu mempertahankan karena apa? Saya asimetris. Asimetris Jawa Timur itu asimetris dalam hal apa? Saya mensupport GDP tertinggi kedua di nasional, 14,sekian%. Nomor 2 di Jawa, kita 24,sekian%. Indikator barometer politik ada di sini. Keragaman yang luar biasa di sini. Ada Mataraman, ada Arek, ada Pandalungan, ada Osit, macam-macam. Jadi dan wilayah jangkauan kita punya kabupaten kota terbanyak di Indonesia, 38 kota. Nah, ini tangan-tangan Ibu harus sampai secara cepat ke wilayah. Itu secara spasial administrasi. Ibu juga mendesain lewat Perpres 80 kemarin itu spasial secara development. Ada spasial gerbang Kertasusila, ada spasial Bromo Tengger Semeru, ada Selingkar Wilis dan Pansela, ditambah 2 supporting kuat yang perlu mendapat perhatian serius, Madura dan Kepulauan serta Ijen. Ini yang spasial secara development. Ini sudah fondasi sudah, tinggal nanti operasionalnya Pak Rohit tadi sampaikan harus bergantung ini. Ada kelembagaan. Jadi kelembagaan itu kalau di Kabupaten ABCD punya DPA berapa, ini harus dikomunikasikan sampai ke angka misalnya. Tidak cukup di program, di angka. Kalau IPM itu seperti apa IPM? Di provinsi sekian, di Kabupaten ABCD sekian, ayo kumpul bareng satu meja. Untuk misalnya kita punya target DES 70 untuk Madura, kelembagaannya seperti apa? Misalnya kelembagaan DES 70 IPM Pulau Madura. Nanti masing-masing seperti apa? Ada kelembagaan program di situ. Jadi sustainability development program misalnya untuk Madura. Ini harus menjadi bagi tersendiri lah. Penting. Jadi yang kelembagaannya disusun seperti itu. Nah ini yang Ibu sudah meletakkan fondasi. Ada administratif, Kapolri, ada spasial developmentnya di Perpres 80, dan Ibu sebenarnya mendudukkan titik Bangkalan kemarin untuk Indonesia Islamic Science Park yang saat ini sudah sampai ke FS, mungkin segera FS. Kemarin juga saya sudah bicara dengan teman-teman di BPWS yang sudah di likuidasi. Mereka sudah pengadaan tanah sudah sekitar 43 hektar sekian. Saya minta Ibu kemarin itu karena ada di lingkup 100 hektar Indonesia Science Park di Bangkalan, harapan kita ini untuk di samping sebelumnya Ibu sebelum waktu awal-awal menjabat, Ibu juga pernah Ibu ini sapi kok dilempar-lempar ke laut Ibu. Gimana Pak Ibu? Bisa Bu itu pelabuhan Dungkek, akhirnya Ibu bangun dermaga Dungkek. Kemudian Pulau Giliang yang punya kualitas oksigen terbaik kedua di dunia, Ibu juga bangun dermaga di sana. Mungkin sebentar lagi akan diresmikan dermaganya oleh Gubernur. Kemudian keliling spot-spot di jalan raya, pasar di Tanah Merah di DKI itu pasar dan pasar hewannya. Kemudian di Bangkalan juga seperti itu. Inilah titik-titik yang itu selalu men-trigger. Dan tinggal nanti Pak Wakil biar gimana mereka berempat kumpul, darahnya darah muda. Potensi SDM-nya luar biasa di Bukit. Coba kita siapa yang akan mendirijen itu siapa? Betul. Nah ini perlu seperti Pak Rohit ini perlu jadi dirijen itu untuk dan bersama kita lah untuk bagaimana Madura agar sekian puluh tahun itu percepatan di Madura akan terjadi sehingga angka-angka absolut itu bisa bergerak. Kalau ini seperti ini legasi luar biasa untuk kepemimpinan. Saya kira tadi sudah muncul ini ternyata banyak prioritas program yang untuk meng-create Madura. Madura sendiri kan memang unik ya. Ada hampir 5 juta penduduk yang di Madura saja hampir 4 juta. Kemudian
kan Indonesia, Jawa Timur bagian timur ini Tampal Kuda ini kan Ya. banyak pengaruh Madura semua ini, bahkan ada yang di luar Madura.